Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Halo adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Harus tetap semangat ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kuliah kita dan kita akan membahas tentang sejarah perkembangan atau sejarah munculnya dari HKI, hak kekayaan intelektual. Yang mana sejarah ini akan saya bagi yaitu dari HKI internasional dan yang kedua HKI di Indonesia. Perlu diketahui yang namanya HKI itu yang pertama kali memperlakukan itu bukan di negara kita atau negara Indonesia dan juga bukan dari Islam ya, akan tetapi itu berlaku di Eropa ya, terutama di Yunani yang pertama kali. Nah, bagaimana sejarah singkat tentang hak kekayaan intelektual baik di internasional ataupun di Indonesia? Saksikan video ini selanjutnya. Nah, adik-adik sekalian, kita mulai dulu dengan sejarah HKI internasional, yang mana sejarah ini akan saya sampaikan secara singkat saja dengan menampilkan beberapa poin. Nah, yang pertama sejarah HKI itu tidak lepas dari tiga cabang utama HKI. Apa itu tiga cabangnya? Yaitu merek, paten, dan hak cipta. Itu ya. Jadi HKI yang berkembang sekarang tentang desain industri, tata letak sirkuit, dan lain sebagainya itu adalah pengembangan dari tiga poin ini, tiga komponen ini, yaitu merek, paten, dan hak cipta. Karena apa? Ternyata merek, paten, dan hak cipta itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan sudah berlaku di negara-negara maju seperti Inggris, Prancis, terutama di Amerika Serikat. Mereka sudah banyak menerapkan dan mengundang-undangkan tentang merek, paten, dan hak cipta. Nah, bagaimana sejarah dari munculnya tiga elemen ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang merek ya. Merek yang pertama itu menggunakan kata atau simbol atau tanda resmi hallmark sebagai merek dari zaman Aristoteles abad ke-4 sebelum Masehi. Jadi ternyata yang namanya merek itu sudah ada di zaman Aristoteles ya. Yang mana itu pakai kata. Nah, ya kalau namanya pakai kata, simbol atau tanda resmi, itu kan istilahnya huruf sudah ada. Di zaman Aristoteles sudah ada pengenalan tentang huruf, mereka sudah menulis gitu kan. Nah, makanya untuk membedakan dagangan satu dan yang lain, yaitu pakai entah kata, simbol, ataupun tanda resmi. Nah, kemudian yang kedua, para pedagang dari Eropa akhirnya mengembangkan merek dan menetapkan peraturan tentang merek yang dilekatkan pada kepingan perak sampai abad pertengahan. Jadi akhirnya yang dari Yunani ini berkembang ya sampai kepada peraturan tentang merek di Eropa, dan ini mereka akhirnya pakai sesuatu yang lebih susah untuk ditiru, kemudian sesuatu tersebut lebih permanen, yaitu dengan menempelkannya di lempengan perak. Nah, karena zaman ketika itu abad pertengahan ya 1000 Masehi, itu kan istilahnya teknologi sudah lebih maju lagi. Bukan hanya zaman besi, tapi perak juga sudah banyak digunakan dan banyak orang yang mampu membuat sesuatu dari perak. Nah, maka untuk lebih melegalkan dan agar tidak mudah ditiru, maka merek tersebut dilekatkan kepada kepingan perak.
Kemudian selanjutnya, sampai abad ke-18, perlindungan merek hanya dilindungi oleh common law. Jadi, common law itu peraturan yang diputuskan oleh hakim. Peraturan yang diputuskan oleh hakim. Nah, kalau kita kan peraturan diputuskan oleh DPR ya. Kalau common law itu ketika hakim memutuskan ada peraturan ini, yaitu yang berlaku, itu namanya common law. Nah, sampai abad ke-18, seperti di Amerika, kemudian di Inggris, di Prancis itu, terutama di Inggris ya, perlindungan merek hanya dilindungi oleh common law. Nah, akhirnya yang keempat, pada tahun 1870 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan UU tentang merek yang pertama kali. Nah, jadi undang-undang ya yang diundang-undangkan pertama kali tentang merek di dunia ini itu adalah di negara Amerika pada tahun 1870. Nah, pada tahun inilah mereka mengundang-undangkan tentang merek. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua tentang paten. Nah, tadi merek ya secara jelas dari Amerika. Kemudian akhirnya kan dari Amerika tadi diadopsi oleh negara-negara yang lain di Eropa, negara-negara berkembang juga, termasuk di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu paten atau invensi dalam teknologi. Mungkin masih bingung ya apa itu paten ya. Paten itu seperti ini misalkan. Kalian tahu sedotan ya. Sedotan itu kan ada penghubung yang lentur itu, yang bikin belok, bikin bengkok. Nah, intinya apa paten? Yang menemukan sebuah penemuan baru, baik di bidang teknologi ataupun apapun itu, untuk memudahkan kehidupan manusia. Itu disebut paten. Ya, bukan paten Indonesia. Bukan, ini paten yang adalah penemuan tentang sebuah teknologi ataupun sebuah kreasi untuk memudahkan kehidupan manusia. Contohnya apa tadi? Yaitu adalah yang lunak dari sedotan. Nah, dari sedotan yang lunak itu bisa. Contoh yang lain misalkan kalian tahu tempat duduk sepeda. Nah, kenapa kok tempat duduknya tuh begini? Nah, gitu ya, begini. Kok bukan istilahnya bukan kotak atau persegi panjang gitu, kenapa? Nah, dengan tekstur tertentu gitu kan. Nah, karena untuk memudahkan orang menaiki sepeda agar istilahnya nyaman naik sepeda. Nah, itulah yang akhirnya dapat dijadikan paten. Orang yang menemukan itu istilahnya dia mendapatkan hak paten karena dia menemukan. Nah, itu risetnya lama loh ya kok bentuknya seperti itu. Sampai pada akhirnya zaman sekarang itu yang namanya sepeda itu bisa dilipat. Nah, gitu ya. Kalau dulu yang besinya tebal, sekarang bisa dilipat. Contoh kalau orang Indonesia yang terkenal adalah salah satu presiden kita, yaitu Bapak Habibie. Nah, Bapak Habibie itulah penemu ekor pesawat. Kenapa ekor pesawat kok bentuknya seperti itu? Itu semua ada ketentuannya itu ya. Ukurannya, panjangnya, pendeknya, bentuknya kok di situ. Kenapa kok ditaruhnya di situ? Itu penemunya yang pertama adalah Bapak B.J. Habibie. Maka paten itu juga sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, tentang paten ini, yang pertama kelahiran paten berawal dari 1300-an di Italia dengan nama The Venice Law untuk ahli teknik dari Jerman. Jadi istilahnya yang pertama kali mengeluarkan paten itu adalah negara Italia. Nah, untuk ahli teknik dari Jerman, yang mana orang-orang Jerman ini kerja di sana, di Italia, menciptakan sesuatu yang apapun alatnya untuk memudahkan kehidupan manusia, baik industri ataupun transportasi
ataupun macam-macam ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, pada tahun 1623 diperkenalkan Statute of Monopolies yang menjadi cikal bakal UU paten modern. Nah, akhirnya apa? Pada tahun 1623 dibuatlah Statute of Monopolies. Nah, yang mana ini istilahnya lebih melindungi ya daripada undang-undang paten yang pertama yang di awal 1300-an. Kemudian akhir abad ke-18 di Amerika Serikat dan Prancis dibuatlah undang-undang paten mereka pertama kali hingga sekarang telah memasukkan bioteknologi, metode bisnis, software, dan metode perawatan kesehatan. Nah, akhirnya apa? Diadopsilah itu namanya Statute of Monopolies ya oleh Amerika, kemudian Prancis, mereka akhirnya membuat UU ya, membuat undang-undang yang mana undang-undang ini telah memasukkan sampai kalau sekarang ya itu sudah masukkan bioteknologi, metode bisnis, software, dan metode perawatan kesehatan. Nah itulah adik-adik. Sekarang itu kita santai sedikit sudah ketinggalan dengan yang lain. Kalau kita nggak mau berusaha, menemukan, berkreasi, membuat inovasi, kita berjuang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, ya kita ketinggalan dengan orang-orang di Eropa ataupun di Amerika. Kemudian selanjutnya hak cipta. Nah, kalau tadi merek, kemudian paten, kemudian sekarang adalah hak cipta yang berkaitan. Kalau dari awal berarti hak cipta itu berkaitan dengan buku, ya dengan karya tulis, baik karya tulis, kemudian musik, ya, karya tulis, musik. Nah, baik itu tentang sastra, puisi, cerita, keilmuan-keilmuan yang lain, yang penting berkaitan dengan buku terutama dan musik. Yang pertama hak cipta pertama diberikan Inggris kepada para penerbit buku di tahun 1556. Jadi hak cipta itu ada awalnya di negara Inggris. Nah, dilindungi. Nah, hak cipta itu dilindungi di negara Inggris. Kalau di Islam itu kan istilahnya orang nyalin buku itu pengarangnya nggak dapat apa-apa, Akan tapi yang dapat duit itu yang nyalinkan karena dia buka jasa penyalinan atau buka jasa fotokopi, gitu ya. Makanya kenapa kalau manuskrip itu tulisan zaman dulu ya masih tersisa ya, itu dia mempunyai beberapa perbedaan. Karena apa? Penulisnya berbeda-beda. Nah, kadang penulisnya sama juga ngantuk, akhirnya apa? Salah tulis gitu ya. Atau capean, salah tulis, tidak fokus. Nah, selanjutnya lagi pada tahun 1710 Inggris akhirnya membuat Statute of Anne dengan menyerahkan hak eksklusif kepada pengarang. Nah, yang pertama diberikan kepada penerbit karena penerbit yang menerbitkan sebuah buku gitu kan. Akhirnya pada tahun 1710 Inggris akhirnya membuat Statute of Anne ini yang menyerahkan tentang hak eksklusif. Nah, hak eksklusif kepada seorang pengarang, bukan kepada penerbit. Karena sebenarnya kalau sekarang kan hak eksklusif itu kepada pengarang. Hak yang melekat pada pengarang karena apa? Dia menciptakan gitu loh. Dia yang menciptakan pertama kali. Kalau masalah nanti yang menerbitkan, yang memasarkan itu beda lagi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, sampai akhirnya Statute of Anne diadopsi oleh Perancis dan Amerika Serikat. Akhirnya juga diadopsi oleh Perancis dan Amerika Serikat. Akhirnya negara-negara yang lain termasuk Belanda itu mengadopsi juga tentang hak kekayaan intelektual dari merek, kemudian paten, dan hak cipta. Yang keempat, sekarang hak cipta telah berkembang mencakup karya seni. Nah, ini sudah berkembang ya, karya seni, musik, sastra, perangkat lunak, database, karya arsitektur, dan macam-macam akhirnya kan. Nah, inilah wujud apresiasi negara ya kepada rakyatnya yang menemukan. Gitu. Dia itu mempunyai keahlian menemukan sesuatu. Nah, ini kita ngomongin tidak dalam Islam ya. Nanti kok ada sendiri kita bicarakan
hak kekayaan intelektual dalam perspektif Islam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah hak kekayaan intelektual di Indonesia, negara kita tercinta. Nah, yang pertama, secara historis, Undang-Undang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Nah, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai perlindungan HKI. Pada tahun 1854, selanjutnya pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek 1885, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Jadi undang-undang tentang kekayaan, hak kekayaan intelektual itu ada di Indonesia, itu dibawa oleh penjajah yang namanya Londo. Londo Kampung Eban. Londo ini membawa, Belanda ini membawa undang-undang ini ke Indonesia, dan berlakulah undang-undang ini di Indonesia. Yang bawa ya company VOC itu yang bawa. Nah, akhirnya yang kedua, pada zaman pendudukan Jepang 1942 dan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Nah, walaupun Belanda sudah lari, ya toh, mereka kan meninggalkan kantor-kantor, pegawai-pegawai yang dari pribumi itu masih ada, ya kan. Nah, ketika Jepang datang menaklukkan Indonesia, merebutnya dari Belanda, maka undang-undang di bidang HKI tersebut ya tetap berlaku. Tidak kemudian Jepang datang terus undang-undangnya hapus semua, nah, bikin baru yang lagi, nah, tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, pasca kemerdekaan UU HKI juga masih berlaku kecuali UU Paten. Jadi istilahnya pasca kemerdekaan, undang-undang itu juga masih berlaku karena pemerintah Indonesia nggak langsung bikin undang-undang sendiri, kemudian direvisi undang-undangnya, tidak dihapus semua, dari Belanda dihapus semua, enggak. Nah, maka kecuali UU Paten. Kenapa kok UU Paten? Karena UU Paten setahu saya ini itu pengujiannya. Nah, sesuatu itu bisa bermanfaat bener enggak ini buat orang banyak, memudahkan enggak ini, kayak sedotan tadi, lakukan sedotan itu, atau bentuk sadel sepeda itu. Nah, bener-bener layak enggak ini bermanfaat dan benar-benar memudahkan enggak? Nah, itu pengujiannya enggak di Indonesia, pengujiannya harus di Belanda. Nah, untuk menguji itu harus ke Belanda, mungkin di sana ada alatnya ya, ada istilahnya yang ngukur itu, untuk ngukur itu. Nah, maka UU Paten itu dibekukan dulu, tidak berlaku. Soalnya kalau harus nguji dulu ke Belanda kan lama, verifikasi dulu ke Jakarta, kalau dulu Batavia, kemudian ke Belandanya kan lama. Nah, maka yang UU Paten akhirnya nanti Indonesia bikin sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan, akhirnya ya kita mengundangkan sendiri Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Nah, akhirnya kita sebagai negara berdaulat mempunyai sistem pemerintahan yang lumayan bagus, terstruktur, ada perwakilan-perwakilan rakyat. Akhirnya apa? Bikin undang-undang sendiri tahun 1961 tentang merek. Kemudian UU merek resmi mulai berlaku 1 bulan setelah pengesahannya, yaitu tanggal 11 November tahun 1961 yang akhirnya dijadikan Hari Kekayaan Intelektual Nasional. Nah, ini diingat-ingat ya, Hari Kekayaan Intelektual Nasional itu jatuh pada tanggal 11 November, gitu ya, 11 November. Kemudian pada tanggal 12 April 1982 pemerintah mengesahkan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Nah, akhirnya tadi yang dari kolonial Belanda ya kan, yang merek sudah diganti. Yang hak cipta masih berlaku yang dari Belanda ini sampai tahun 82. 1982 baru mengesahkan UU lagi tentang hak cipta. Nah, yang di Belanda ditinggalkan, sudah dibuang.
Kemudian selanjutnya pada tahun 1988 berdasarkan keputusan Presiden nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek DJHJPM disingkatnya ya, untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Nah, kalau dulu Kemenkumham itu namanya Departemen Kehakiman, gitu ya. Kalau sekarang namanya Kemenkumham. Nah, itu diganti sudah namanya. Nah, maka akhirnya apa? Yang namanya hak kekayaan intelektual itu mempunyai dirjen sendiri di Kementerian Hak dan Kementerian Hukum dan HAM. Disitulah akhirnya ada dirjen tentang hak kekayaan intelektual. Kemudian selanjutnya di penghujung tahun 2000 disahkan 3 UU baru di bidang kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, akhirnya tahun 2000 ini pemerintah Indonesia sudah bisa mengundang-undangkan ya tentang rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, akan tetapi sebelum tahun 2000 itu mengundang-undang itu semua, nah pada tahun 1994 negara-negara berkembang mengadakan perjanjian untuk menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-negara anggota WTO. WTO itu Serikat Dagang. Di negara-negara berkembang ini istilahnya kan dia pengen memajukan ekonomi lah ya, gitu ya. Akhirnya mereka membuat perkumpulan sendiri. Nah, di antara perkumpulan itu mereka akhirnya membahas tentang kekayaan intelektual. Nah, intinya gitu ya. Membahas tentang kekayaan intelektual. Nah, akan tapi kekayaan intelektual ini diserahkan ke negara masing-masing. Gimana ngaturnya kekayaan intelektual itu? Nah, bukan berarti nanti misalkan kalian bikin kaos gitu kan, terus dengan nama misalkan IAIN Kediri, kemudian sudah didaftarkan di Dirjen HKI, kemudian misalkan orang Malaysia atau orang Thailand mau bikin kaos yang sama dengan kain yang sama, dengan corak yang sama, bentuk yang sama seperti kalian. Bukan berarti terus kalian ngelaporkan ke pemerintah Thailand atau pemerintah Malaysia, oh ini jiplak punya saya ini ya, gitu nggak bisa ya. Nah, intinya apa? Negara-negara ini mengatur peraturan tentang hak kekayaan intelektual di negaranya masing-masing. Nama perjanjiannya adalah Perjanjian TRIPS, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, atau aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak dan atas kekayaan intelektual. Nah, adalah perjanjian yang berlaku untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Nah, nanti dari perjanjian ini lahir lagi perjanjian apa gitu ya. Misalnya kita akan bahas sambil jalan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan persetujuan TRIPS, maka pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan UU 14 tahun 2001 tentang paten dan UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Akhirnya direvisi lagi, direvisi lagi. Nah, inilah perkembangan secara singkat ya, perkembangan tentang hak kekayaan intelektual baik di internasional ataupun di negara kita. Kalau internasional itu kalau sudah diundang-undangkan ya pasti nanti dia diadopsi oleh negara lain, kok ini bagus, akhirnya ikut diundang-undangkan, termasuk misalnya Belanda itu juga banyak mengadopsi undang-undang dari Inggris, Prancis tentang hak kekayaan intelektual, karena apa? Mereka juga mempunyai penemuan-penemuan tertentu ya dalam berbagai bidang. Nah, akhirnya dibawalah ke Indonesia untuk
kemudian di Indonesia ini berlaku gitu kan. Nah, kemudian Indonesia ini tetap memberlakukan undang-undang tersebut. Nah, istilahnya begini, kayak gini nih ya, kalau nggak diundang-undangkan ya nggak ada yang menindak gitu. Nah, yang harus diingat-ingat adalah bahwasanya hak kekayaan intelektual di Indonesia ya di Indonesia khususnya itu 3 poin pada pertemuan sebelumnya yang telah saya sampaikan, yaitu hak eksklusif bagi pencipta, kemudian hak menyebarkan bagi penerbit, ya. Kemudian juga ada perlindungan ekonomi, perlindungan ekonomi bagi pencipta. Nah, karena orang itu kadang menciptakan tapi nggak dapat apa-apa, kan kasihan ya. Nah, maka bagi pencipta itu diberikan hak ekonomi agar dia bisa menikmati ciptaan yang dia ciptakan. Nah, maka kita adik-adik, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual ke depannya. Kita bahas satu persatu. Maka semangat terus belajar, jaga kesehatan, dan semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.